Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan berdasarkan kisah Umar bin Khattab, ini penting sekali ikhwatul iman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menaklukkan Baitul Maqdis, ya, beliau bersama seorang sahabat kalau nggak salah namanya Ka'ab al-Ahbar. Beliau ingin menanyakan di mana letak Masjidil Aqsa dulu yang dipakai sholat Nabi, yang akan dibangun masjid. Kemudian sahabat ini dulunya kan orang Yahudi, terus masuk Islam. Beliau mengarahkan agar Masjid Al-Qibli, Masjid Al-Aqsa yang dibangun di sebelah belakangnya sini, di belakangnya Jami Qubbatus Sakhra, ya, di area ini. Tapi Umar bin Khattab tidak mau. Kenapa nggak mau? Karena di dalam ini ada batu itu dikeramatkan oleh orang Yahudi. Maka Umar bin Khattab nggak mau di belakang Qubbatus Sakhra. Akhirnya dipindah Umar bin Khattab di depan. Di depan itulah yang sekarang menjadi Masjid Umar, dan sekarang di atasnya dibangun lagi menjadi Masjid Jami Al-Qibli. Sehingga Umar bin Khattab tidak mau menghadap ke Qubbatus Sakhra. Umar bin Khattab inginnya langsung menghadap ke Ka'bah, sehingga langsung ke selatan. Kita akan perlihatkan ke antum semuanya sambil jalan kita menuju Masjid Umari, masjid yang dibangun oleh Umar bin Khattab, yang sekarang di atasnya dibangun Masjid Jami Al-Qibli, inti dari Masjid Al-Aqsa. Yuk kita jalan. Tempat wudhunya sangat mirip sekali. Beda dengan tempat wudhu yang ada di Masjid Makkah atau Medina. Sangat manual dan gimana Pak? Ruangannya terbuka ya? Terbuka. Jadi kelihatan airnya itu. Jadi insya Allah kalau sekarang jenengan wudhu di sana bakalan nggak kuat. Karena nggak di ruangan. Karena minimnya fasilitas. Toilet pun di luar. Nggak ada negara yang merawat. Padahal ini warisan Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan Isra Mi'rajnya di situ ya saja. Banyak orang-orang mengklaim orang-orang Nabi Isra Mi'raj itu bertolak dari bumi sampai ke langit di tempat ini. Tetapi kemarin kita dengar masyayikh di sini ceramah yang umum adalah, atau yang ada dalilnya adalah umum dari Masjidil Aqsa. Nah, cuma dari titik yang mana wallahu a'lam. Cukup kita imani bahwa Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha di area sini tanpa harus menentukan ke titik yang mana, karena nggak dijelaskan. Dia masih dilakukan secara keseluruhan di tempat ini. Mungkin nanti setelah sholat kita besok kita eksplor bukan di sana. Masjid Buruk ada di sebelah kanan. Nanti kita jelaskan lah. Nah di sini bisa nih kalau mau foto bagus ini. Kalau mau foto, di sini, ayo foto dulu. Foto bersama atau foto bersama saat sini. Kalau foto di sini kelihatan. Oh, ini. Sini aja sini. Sini aja ke sana. Kita ngomong dah. Ya monggo. Teman-teman dulu. Yang ada aja. Ayo Ustaz, monggo ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jelas Pak? Qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan nabinya malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah kami dari Indonesia, negeri Islam yang paling jauh dari tanah ini, tapi alhamdulillah diberi kemudahan Allah bisa bertemu dengan masjid yang mulia ini. Dan di belakang kita itu ada Masjid Jami Al-Qibli, inti dari Masjid Al-Aqsa yang dipakai sholat. Ya, di depan itu ibu bisa lihat. Itu Umar bin Khattab membangun masjid ini di bawahnya. Jadi di bawah masjid ini ada masjid, Bu. Masjidnya di bawah tanah. Itu yang dibangun oleh Umar bin Khattab sehingga dijuluki Masjid Umari. Terus setelah itu karena nggak kuat dan terusnya dibangun di atasnya. Nah ini dibangun lagi di zaman dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini dinasti setelah selesainya Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selesai. Setelah Hasan itu ada dinasti Umayyah. Nah itu yang bangun ya semua. Begitu juga dengan Masjid Al-Qibli. Nah ini
Masjid Qubbatus Sahra. Besok bisa dibuka dan di dalamnya katanya ada batu yang bisa hidup di dalamnya. Bagaimana kondisinya benar seperti itu besok panjenengan lihat sendiri, bukan kata orang lain. Oke, begitu sementara. Alhamdulillah. Dan bagi panjenengan yang ikut untuk melihat bagaimana cerita kejadian luar biasa, bangunan-bangunan indah bersejarah sekaligus bernilai ibadah, monggo mari kita datang ke sini bersama kami Al-Madinah Mutiara Sunnah. Monggo silakan untuk pada season berikutnya. Dan insya Allah di sini ada selain ibadah kita juga mendapatkan story sejarah yang luar biasa, dan bangunan-bangunan di sini cukup menjadi bukti sejarah bahwa di sini pernah terjadi pusat peradaban dunia. Bangunannya luar biasa. Jadi Romawi pernah di sini, Bizantium pernah di sini, Yunani pernah di sini, kemudian Khulafaur Rasyidin pernah di sini, kemudian Umayyah pernah di sini, Abbasiyah pernah di sini. Kemudian setelah itu generasi berikutnya Mamlukiyah, generasi Ayyubiyah, generasi Utsmaniyah, Mamlukiyah, sampai terakhir Utsmaniyah, dan sampai zaman modern ini banyak negara-negara besar yang dulu berebut untuk menguasai wilayah ini. Jadi menyimpan banyak sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Bersama Al-Madinah Mutiara Sunnah Travel.